Dan sehat itu nggak cuma fisik tapi mentalnya juga harus sehat. Dan salah satu kiatnya anak sehat dan bahagia mentalnya itu momsnya harus bahagia. Itu dia. Karena dari ibu yang happy akan lahir anak-anak yang cerdas. Tuh, jadi buat masyarakat di luar sana jangan suka bilang kayak, nih anaknya kurus pasti ibunya nggak kasih makan. Senang sekali saya Nikta Gina. Kita bisa ketemu lagi di podcast Keluarga Siaganya Lifeboy. Mudah-mudahan mom semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Di cuaca yang lagi tidak menentu ini. Nah, seperti biasa nanti kita akan ngobrolin seputar isu-isu kesehatan. Akan ada expertnya yang akan menjelaskan, juga akan ada bintang tamu yang spesial juga. Tapi sebelum saya memperkenalkan siapa nih yang bakal ngobrol sama saya hari ini, saya mau ingetin dulu buat mom semuanya buat follow Instagramnya Lifeboy di @lifeboyid dan juga subscribe YouTube channelnya Lifeboy di Lifeboy Ina. Terus nyalain loncengnya. Jadi biar nanti kalau ada episode baru dari podcast Keluarga Siaga Lifeboy, main bisa langsung standby gitu. Nah, kita ngobrolnya pokoknya santai-santai aja. Sekarang saya mau memperkenalkan expert yang hadir di sini. Ini idola saya, ya Allah. Ini dokternya cantik, terus sering bikin konten-konten yang menarik banget di Instagram gitu. Jadi aku suka stay ngeliatin gitu ya. Ada Dokter Mesti, spesialis anak. Halo dokter. Halo Mbak Gina, halo mam semuanya. Terima kasih udah mau datang ke podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya dok ya. Oke. Dan juga ada moms inspiratif. Ini moms luar biasa dengan anaknya yang juga luar biasa istimewa. Ada moms Namira Monda. Hai moms. Halo Gina. Aku panggilnya moms Namira Boleh. atau moms Monda? Namira boleh. Namira aja. Oke, baik. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Gina hari ini? Alhamdulillah sehat. Dokter Messi juga sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Halo mam Halo semuanya. Dokter Mesti. Oke, ini udah berkumpul kita semua di sini ya, ibu-ibu semuanya punya anak dan kita ngobrolin kali ini kita ngobrol seputar tumbuh kembang anak, gangguan tumbuh kembang. Karena kalau buat aku pribadi kadang-kadang tumbuh kembang tuh menjadi hal yang suka kurang aware gitu orang tua gitu ya. Suka menganggap kayak udahlah ntar juga lama-lama bisa lah anaknya, atau kayak enggak lah nanti kalau gede bisa sendiri atau seperti apa. Jadi kadang-kadang suka dianggap remeh gitu, tapi ternyata itu bisa berdampak ke kesehatan dan kehidupan anaknya berikutnya gitu. Tapi sebelum itu berat banget kayaknya obrolan aku tadi barusan ya. Berasa kayak aduh kok ini banget apa namanya medis sekali gitu. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Kalau di musim hujan kayak sekarang begini, terus udah gitu kayak mau main-main keluar agak susah. Biasanya kalau Moms Namira sama Aurora ngapain sih aktivitasnya? Iya, karena sekarang musim hujan agak susah keluar ya. Biasanya Aurora main di rumah sama temen-temennya keliling komplek. Terus ada terapi baru juga nih Aurora, neurosensori, jadi harus berenang. Jadinya kehambat kan dengan hujan. Jadi di rumah terapinya aku fokus terapi-terapi PR dari fisioterapi aja. Jadi main-mainnya di rumah mandi bola, main kacang, main slam gitu. Jadi aktivitasnya di rumah sama Aurora jaga-jagain dia aja. Seru banget, jadi bisa quality time juga ya sama Aurora juga. Sekaligus memantau kayak perkembangan Aurora nih udah sampai mana gitu ya. Betul. Tapi kalau ngobrolin soal Aurora sendiri, aku boleh tahu nggak sih Moms detailnya tuh sebenarnya Aurora itu mengalami gangguan perkembangan apa gitu? Dari diagnosa boleh nih. Boleh silakan boleh. Jadi Aurora itu dari lahir sudah didiagnosa craniosynostosis, ada brain atrophy, ada CP, sebenarnya banyak lagi sih. Cuman yang mungkin yang perkembangan yang gangguan tumbuh kembangnya lebih ke si atrofinya itu mikrosefali, terus epilepsi juga di umur 3 tahun, tapi alhamdulillah sekarang udah bebas kerja. Alhamdulillah. Jadi gitu. Jadi terapi-terapi yang Aurora jalani juga banyak banget, sampai ada oral terapi, ada fisioterapi, ada gitu neurosensori juga, berenang gitu. Oke, tadi disebutin banyak banget kayak istilah-istilah medis ya. Craniosynostosis, brain atrophy, terus ada CP atau cerebral palsy gitu ya. Kayak mungkin banyak moms yang
Apa itu? Aku tidak paham. Mungkin Dokter Mesti bisa menjelaskan ya dok. Oke, jadi mungkin singkatnya dalam bahasa yang sederhana adalah perkembangan otaknya memang tidak seperti anak biasanya gitu. Iya. Jadi biasanya bayi-bayi itu umumnya usia bayi sampai 1,5 tahun tuh ubun-ubunnya masih terbuka, teraba lembek, tapi dalam kondisi aurora craniosynostosis itu udah nggak teraba lagi tuh ubun-ubun yang terbuka. Akibatnya otaknya itu untuk perkembangannya jadi terhambat dan tidak sama dengan anak lainnya. Oke, nah itu kan mungkin bisa dibilang kasus yang lumayan langka ya kalau yang betul. terjadi sama Aurora. Tapi kalau yang pada umumnya nih dok, biasanya kan orang tua suka kadang-kadang nggak aware gitu ya sama tumbuh kembang si anaknya. Apakah ini ada gangguan atau mungkin keterlambatan lah gitu. Nah biasanya apa sih dok yang orang tua tuh suka nggak aware tapi kerap terjadi mungkin yang dokter suka temuin gitu? Jadi yang pertama, orang tua, moms harus aware dulu nih bahwa 80% perkembangan otak itu di 2 tahun pertama. Jadi kalau kita bisa deteksi lebih awal, kemudian kita terapi lebih awal, kalau ada keterlambatan bisa lebih optimal hasilnya. Seperti Aurora dari lahir udah ketahuan, jadi langsung cepat diterapi, jadi bisa lebih optimal. Nah, yang biasanya kelupaan orang tua untuk cek adalah untuk proaktif gitu, misalnya ke dokter anaknya, pastikan bayi itu kan idealnya setiap bulan tuh ke dokter anak. Iya. Nah kadang mungkin dokternya banyak pasien, jadi belum sempat jelasin, orang tua harus proaktif tanya, lingkar kepala anak saya gimana perkembangannya. Kalau seperti Aurora, lingkar kepalanya misalnya nggak nambah jadi atau melambat penambahannya, kita langsung evaluasi gitu. Kenapa nih? Gitu Kenapa nih? Kemudian orang tua juga harus tahu ada banyak red flags atau tanda bahaya perkembangan anak yang bisa dipantau tiap 3 bulan, 6 bulan. Sebenarnya dari Kementerian Kesehatan udah ada buku KIA, buku kesehatan ibu anak, di situ cukup lengkap. Atau mau gampang juga ada aplikasi tentang anak, Aibun bisa langsung tuh tiap bulan cek perkembangannya. Jadi Aibun nggak usah panik lagi, karena mungkin aku kan juga orang tua anak usia dini ya. Iya betul. Jadi walaupun dokter anak pun ketika punya anak clueless juga gitu kan. Jadi ya penting banget, apalagi kita tahu ya bahwa orang tua yang depresi, apalagi kan kalau punya anak kita cemas ya. Ternyata orang tua yang depresi juga akan menurunkan depresinya anaknya, lebih besar kemungkinannya jadi depresi. Jadi sebagai orang tua tuh harus terus belajar. Nah misalnya contoh praktikalnya ya, anak umur 6 bulan sudah bisa babbling atau belum, harusnya udah bisa ba mama. Atau misalnya usia 1,5 tahun udah harus bisa jalan. Kemudian kalau soal bicara 1 tahun itu udah ada 1 kata. Kemudian ada gangguan perkembangan lagi, misalnya gangguan personal sosial, misalnya autisme. Itu moms atau Aibun harus waspada kalau dia nggak bisa nunjuk nih umur 1 tahun gitu. Nggak bisa nunjuk dalam artian gimana tuh dok? Nggak bisa. Jadi kalau mau sesuatu tuh dia nggak pernah nunjuk gitu. Jadi kayak cuman nangis atau megang-megang ibunya gitu. Jadi itu harus diwaspadai. Atau dari 6 bulan dipanggil namanya sering nggak nengok, itu udah harus langsung tanya ke dokter anaknya, dok ini anak saya nggak apa-apa atau apa-apa. Kadang misalnya ada dokter bilang nggak apa-apa, ibunya nggak yakin ya, ibu tanya lagi ke dokter yang lain, cek dulu deh di aplikasi tentang anak gitu, ini udah sesuai atau emang ada tanda bahaya. Oh itu simple banget loh mams. Maksudnya kayak dipanggil gak nengok. Mungkin ada orang tuh kayak lagi seru kali, lagi main gitu. Padahal itu bisa jadi satu tanda bahaya. Kayak kenapa anak aku kalau dipanggilin tuh gak mau nyaut gitu ya. Atau misalnya kayak anak aku kalau diajak ngobrol kok gak menatap matanya atau gimana gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu tanda. Nah kalau ini kan apa ya, waktu itu aku sempat baca berita ya dok ya, seputar ada rapat terbatas gitu pemerintah yang membahas tentang gangguan tumbuh kembang anak. Berarti kan ini bisa dibilang bahwa pemerintah lumayan concern sama masalah tumbuh kembang anak. Kalau Dokter Mesti sendiri tanggapannya gimana nih? Setuju sih, pasti Mam Monda, Mam Gina juga setuju. Apa yang terjadi di kita sekarang gak lepas dari apa yang terjadi di kita waktu masa kecil, kanak-kanak. Karena tadi 80% otak di 2 tahun, 90% otak tuh udah terbentuk di 5 tahun pertama. Jadi penting banget untuk kita memantau, menstimulasi yang optimal. Bahkan ya studinya dari bayi baru lahir sehat itu udah harus mulai tummy time. Karena perkembangan otaknya, terus nanti kemampuan semua
semua motornya, koordinasinya tuh udah terlatih dan lebih cerdas. Pasti kan pemerintah pingin masyarakat Indonesia cerdas, kemudian berpenghasilan baik, makanya mereka sekarang mulai concern nih ke usia dini, karena kecerdasannya itu ya di usia dini itu yang nantinya akan meningkatkan produktivitas orang Indonesia. Supaya bisa menjadi generasi penerus bangsa yang hebat. Betul, bonus demografi kan katanya Indonesia mau bonus demografi, jangan sampai jadi rugi demografi karena sumber daya manusianya nggak optimal. Makanya dipupuklah sedari kecil anak-anak itu menjadi concern utama gitu ya. Kalau Mam Monda sendiri, tuh kan jadi Mam Monda deh. Mam Namira sendiri gimana nih pendapatnya? Setuju banget ya, seneng banget karena pemerintah udah fokus dari mulai stunting ya dok ya, dari mulai gagal tumbuh, udah mulai dicek-cek terus, screening gagal tumbuh. Gangguan tumbuh kembang juga harus di screening lebih awal karena untuk yang awam orang tua juga kadang-kadang nggak aware ya sama perkembangan anak yang kadang-kadang umur berapa harusnya sudah bisa jalan, dia belum terus ya santai aja. Nah mungkin pemerintah harus banyak-banyak sosialisasi juga karena kita juga ada kayak kesehatan kayak posyandu, sesimpel itu kita juga punya buku ya dok ya dari anak-anak bayi sampai nanti mungkin di perkembangan berapa tahun sih dok untuk dipantau untuk tumbuh kembangnya? Ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Jadi kalau anak bayi idealnya setiap bulan sekali kontrol ke posyandu atau kalau ada akses ke dokter anaknya. Nah sekitar 1-2 tahun itu bisa 3 bulan sekali, dan setelah itu bisa 6 bulan sekali sampai usia 5 tahun. Setelahnya setahun sekali lah setidaknya, karena pubertas juga harus dievaluasi. Jangan sampai enggak, kan pertumbuhan termasuk pubertas ya remaja. Dan di situ perkembangan psikisnya juga lagi berkembang pesat, jadi memang harus disiapkan sekali. Tuh berarti ada waktu-waktu yang memang harus melakukan kunjungan gitu ya, at least ke posyandu atau kalau bisa ke dokter anak gitu. Jangan kayak datangnya hanya kalau perlu aja gitu ya. Iya, jangan cuman pas sakit aja gitu, tapi justru kita harus menjaga anak tuh tetap sehat, dan sehat itu nggak cuman fisik tapi mentalnya juga harus sehat. Dan salah satu kiatnya anak sehat dan bahagia mentalnya itu mamsnya harus bahagia. Tentunya itu dia. Kadang-kadang kan mamsnya suka stres, suka panikan, suka wah pokoknya pusing sendiri, itu biasanya turun ya jadinya ke anaknya ya. Nah caranya supaya mamsnya bahagia, supaya mamsnya ibaratnya santai gitu ya, mungkin mamsnya juga harus banyak informasi, banyak gali informasi, banyak belajar gitu apalagi sekarang udah banyak banget ya sumber informasi, dan pastikan yang terpercaya, kredibel dari ahlinya gitu. Yes, benar. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong balik lagi nih ke gangguan tumbuh kembang pada anak gitu ya, Dok. Sebenarnya faktor-faktor apa aja sih, Dok, yang bisa nyebabin gangguan tumbuh kembang anak? Oke, jadi ada faktor yang fungsional, yaitu memang misalnya stimulasinya kurang optimal, tadi dari pemahaman orang tuanya kurang baik, atau misalnya orang tuanya sibuk sendiri, anaknya nggak ada diajak bicara. Padahal sesimpel ternyata kita memeluk anak sehari itu 20 detik aja, kemudian selama 3 minggu berturut-turut, itu studi menunjukkan ternyata berhubungan dengan kecerdasan dan sosio-emosional si anaknya juga. Sesimpel itu ya, Dok? Sesimpel memeluk anak, kemudian sesimpel ngajak ngobrol, itu juga satu bentuk stimulasi. Tapi ada juga yang faktor-faktor namanya organik, memang ada suatu gangguan atau masalah, misalnya tadi kayak seperti Aurora, misalnya ada kondisi di mana kepalanya sudah menutup gitu, atau misalnya otaknya ada, misalnya ada epilepsi di mana itu adanya gelombang, misalnya jadi aliran di otaknya itu stimulasinya itu tiba-tiba nggak stabil gitu, jadi menyebabkan kejang, itu juga bisa terjadi. Atau ya yang gembar-gembor saat ini misalnya stunting, itu juga mengganggu perkembangan anak karena ibaratnya nutrisinya nggak optimal, nutrisi ke otaknya juga nggak optimal, akhirnya perkembangannya juga terganggu.
Oke. Oh gitu ya Dok ya. Iya. Jadi kalau misalnya aku boleh nanya ya. Boleh silakan. Kebetulan. Pas ya. Pas banget nih. Kan anakku kan ada mungkin faktornya dari genetik genetik juga enggak sih Dok kalau kranio ini. Maksudnya ada faktor-faktor banyak lain. Nah mungkin dari moms yang di luar sana dari faktor-faktor yang selain seperti anakku gitu kan, apa mereka tuh harus melakukan apa aja sih screening awalnya gitu. Jadi yang paling penting adalah kehamilan itu harus dipersiapkan. Tetapi memang kadang ya ada yang tidak diprediksi atau tidak terduga, ya bisa juga terjadi pada anak, itu sangat mungkin. Tetapi banyak faktor risiko yang sebenarnya bisa kita cegah tadi, seperti kehamilan itu idealnya ibu-ibu yang usia produktif atau berisiko untuk hamil itu sudah minum asam folat misalnya untuk pembentukan saraf yang optimal. Jadi bukan pas mulai hamil, itu sebenarnya udah telat. Jadi kalau kita merasa gue mungkin hamil nih gitu, itu kita sebaiknya sudah konsumsi asam folat. Kemudian yang kedua, pastikan vaksinasi ibunya juga lengkap, karena seringkali gangguan perkembangan terjadi ketika ibunya hamil, ibunya mengalami infeksi virus, misalnya rubella, kemudian infeksi lainnya toksoplasma, itu harus dievaluasi. Jadi ayah bunda harus screening, dan di masa kehamilan dari Kementerian Kesehatan juga sudah menambahkan kewajiban frekuensi untuk kontrol yang tadinya 4 kali selama kehamilan sekarang naik di 6 kali. Wah, alhamdulillah ya. Jadi lebih concern lagi ke masalah-masalah. Jadi kayak ibaratnya itu deteksi dininya supaya lebih fokus gitu kali nggak sih Dok? Iya betul, kita harus pencegahan secara dini. Dan sebelum hamil nih, satu lagi yang penting, ibunya status nutrisinya harus dalam keadaan normal, tidak kekurangan, tidak kelebihan. Karena walaupun ibunya justru obesitas misalnya, ternyata risiko stuntingnya juga meningkat loh. Jadi sering banget kita lihat kok ibunya gemuk, bayinya pas lahir kecil gitu, karena adanya peradangan-peradangan di tubuh ibunya yang menyebabkan kehamilannya nggak optimal. Akhirnya mungkin nutrisi ke bayinya juga nggak sampai dengan maksimal gitu ya. Berarti bisa dibilang ada dong Dok cara-cara untuk deteksi dini supaya nggak terjadi gangguan pada anaknya kelak gitu. Jadi kalau deteksi dini memang ada, misalnya dari USG, tetapi perlu diingat USG ini sangat tergantung dari yang melakukan USG, sesering apa, sejago apa, itu sangat penting. Jadi akurasinya mungkin sekitar 70-80%. Ada juga evaluasi namanya sekarang yang lagi mulai naik, NIPT test, itu dari darah kita bisa tahu ada kelainan genetik atau sindrom tertentu, itu juga bisa tahu. Kemudian kalau dari setelah kehamilan atau di dalam kehamilan juga bisa deteksi gangguan jantung gitu. Tapi setelah kehamilan dan melahirkan, yang paling penting adalah tadi anaknya rutin dikontrol, evaluasi 1 bulan sekali. Jangan lupa berat badan, tinggi badan itu paling sering. Tapi lingkar kepala kadang yang suka lupa. Suka lupa. Padahal lingkar kepala itu menandakan pertumbuhan otak juga gitu. Jadi ketika kita merasa, kepalanya kok kegedean banget, itu jangan bangga. Misalnya otaknya besar, jangan-jangan anak saya pintar, jangan-jangan hidrosefalus, ada cairannya atau infeksi gitu. Oke, tapi kan kalau tadi tuh ngomongin mungkin kalau gangguan tumbuh kembang, kalau yang sifatnya organik, organik artinya kayak kalau ada dasarnya, masalah di organnya, misalnya kayak aurora, itu suatu yang kayak ya mungkin itu udah bawaan dari sananya seperti itu gitu ya Dok. Betul, dan salut banget sih sama Mam Namira, pasti luar biasa. Luar biasa. Karena kalau aku kayak di rumah sakit gitu ya, waktu di RSCM tiap hari ketemu pasien, paling kuat adalah pengasuh utamanya, caregivernya ini yang benar-benar sangat positif, ekstra, dan tentunya support system penting banget. Tapi kalau gangguan tumbuh kembangnya itu yang fungsional Dok, misalnya kayak stunting atau mungkin kayak speech delay seperti itu, kan itu sebenarnya hal yang bisa dihindari kan ya Dok? Betul, dengan stimulasi yang optimal. Tapi kadang juga kita nggak bisa menyalahkan faktor ibunya. Banyak ibunya misalnya harus mencari nafkah juga, mikirin ini ada makanan apa di meja gitu kan. Benar. Jadi memang dukungan dari keluarga, dan namanya it takes a village to raise a child, atau butuh satu desa untuk
mengasuh anak tuh betul banget gitu, karena nggak bisa kita berpaku pada ibunya sendiri. Makanya nih tante-tante, nenek, om tante, ayah, suami harus ngecek are you happy mom gitu, karena dari ibu yang happy akan lahir anak-anak yang cerdas. Tuh, jadi buat masyarakat di luar sana jangan suka bilang kayak nih anaknya kurus pasti ibunya nggak kasih makan gitu, atau misalnya nih anaknya kok di sekolah nggak pinter-pinter, emaknya nggak ngajarin apa ya di rumah gitu, jangan ya. Betul, justru kita harus mendukung ibunya. Mam bisa kita bantu apa? Bagaimana perasaan mam sekarang gitu. Yes, betul. Nah, Support system tuh penting banget ya. Iya, Gak jadi cuma yang di rumah, tapi yang mungkin dari nenek-neneknya, kakeknya, tetangga. Aduh, aku kebantu banget sama support system aku sih, makanya aku bisa sekuat ini gitu kan ya untuk ngebesarin Aurora. Nah dok, aku pengen nanya lagi. Boleh. Jadi kan mungkin kita cari solusinya nih ya untuk moms di sana. Gimana sih cara mengintervensi atau menangani masalah anak-anak yang sudah ada ke screening ya, ada keterlambatan tumbuh kembangnya. Kalau Aurora kan karena aku dari bayi udah tahu nih step-stepnya ke dokter, terus ke dokter mana aja sih, karena kan kepecah-pecah juga ya dok ya, ada tumbuh kembang, ada rehab medik, terus baru ke fisioterapi. Nah kalau dari dokter solusinya buat moms. Jadi kalau yang pertama sebenarnya cukup ke dokter anak umum aja, harus karena mereka juga sebenarnya mampu untuk evaluasi apa sih gangguan perkembangan, ada kecurigaan nggak. Setelah ada gangguan perkembangan yang dicurigai, biasanya mereka akan merujuk apakah ke dokter anak tumbuh kembang, pediatrik sosial, atau misalnya ke dokter anak saraf. Nah dari situ biasanya nanti mereka bekerja sama psikolog, kemudian rehab medik, atau tadi dari fisioterapi. Tetapi yang perlu diingat adalah ayah bunda nggak bisa menyerahkan 100% ke mereka, yang ketemunya terapinya tetap ibu baba ya. Betul, kembali lagi personal caregiver yang setiap hari bersama mereka lah yang akan menterapi. Jadi emang harus rajin, karena kalau progresnya hanya mau di ruang terapi, biasanya progresnya nggak seoptimal yang misalnya pengasuh utamanya entah orang tuanya atau ada pengasuh lainnya yang benar menerapkan itu setiap harinya. Jadi intinya adalah supaya tidak terjadi gangguan tumbuh kembang ini, atau anak kita tumbuh kembangnya itu bagus, orang tuanya terutama ya, karena orang terdekatnya ditambah keluarga terdekat juga harus proaktif gitu ya, untuk melihat kayak milestone atau kayak melihat tanda anakku usia 3 bulan udah bisa apa, anakku 6 bulan udah bisa apa, kemudian tanda bahayanya apa sih, dan itu ayah bunda udah nggak perlu ngafal lagi, karena tadi ada di aplikasi tentang anak, ada di buku kesehatan ibu dan anak, jadi nggak ada alasan lagi untuk aduh aku nggak tahu baca ya dok ya. Tahu gitu kayak nggak bisa gitu lagi ya dok ya. Karena orang tua itu kan seumur hidup belajar, betul kan? Setiap hari kita belajar hal baru, kemudian ada yang katanya dulu benar ternyata sekarang nggak betul. Misalnya zaman dulu anak baru makan dikasih pisang aja, terus sekarang ternyata anak dari baru makan udah harus ada protein hewaninya setiap makan gitu. Jadi ilmu tuh berubah terus dan orang tua harus selalu belajar, harus selalu update gitu ya. Nah berarti sekarang Aurora sama Moms Namira di rumah selain melakukan mungkin kayak stimulasi supaya perkembangannya Aurora juga bisa catch up gitu, ada kebiasaan-kebiasaan baik dan sehat nggak yang bisa dibagikan untuk mom di rumah nih? Iya, karena Aurora juga PR-nya banyak ya, karena terapis yang paling baik adalah buat anaknya orang tuanya sendiri, dan ya mungkin pengasuh aku bisa ngajarin kalau saat aku misalnya lagi kerja gitu, karena terapi di rumah cuma 1 jam aja kan, selebihnya Aurora sama kita di rumah. Jadi ada PR-nya juga, karena kan Aurora masih menggenggam ya dok ya gitu. Jadi kadang-kadang kita harus stimulasi taktilnya, telapak tangannya harus sering dibuka, harus main-main kacang, karena dari dulu udah sensornya harus kita stimulasi, main kacang, main tanah, main di rumput gitu. Jadi jangan sampai nambah permasalahan dengan kesehatan malah ya. Iya betul. Jadinya ada bakteri atau apa. Jadi udah aku pastikan di rumah juga untuk jaga kesehatan gitu. Jadi kesehatannya ya mulai dari nggak cuma Aurora aja yang cuci tangan, bahkan di rumah
sebelum pandemi juga kita udah yang namanya cuci tangan tuh udah terus harus menerus banget ya. Iya, dan cuci tangan itu bukan hanya untuk Pandemi membebaskan doang ya, kita Dok, ya? dari kuman atau penyakit loh. Ternyata studinya cuci tangan yang dirutinkan dari anak bayi 6 bulan 9 bulan udah mulai diajarin cuci tangan sendiri. Ternyata hasil penelitiannya anak-anak itu lebih cerdas. Wow. Gitu, karena kan memang itu satu bentuk stimulasi tadi kayak sensori, air ya, Dok, ya? kemudian belajar urutan, cuci tangan, bener. kemudian motor kasar, motor halusnya kelatih. Jadi banyak stimulasi yang didapatkan dari cuci tangan. Selain bisa menstimulasi, bisa juga buat jaga kesehatan, menghindari Betul. virus bakteri. Kan ada urutan tadi yang dokter Mesti bilang ya. Jadi ibu-ibu di sini tahu kan ya urutan cuci tangan ya? Ya tahu. Tahu ya. Kita mulai- bersama-sama Boleh, mari semuanya. Jadi mulai dari kayak menggosok-gosok menggosok telapak, sela-sela jari, Punggung, tangan, kemudian sela-sela jari. iya bener ya dok ya. Terus Kuku. seperti Dikunci. Iya dikunci. Kalau aku tuh bilangnya kayak lagi paduan suara. Ya, sambil digoyang-goyang jempolnya ya. Oke. Kemudian Ibu jari. ibu jari sambil bersihin Oh, juga sambil di bagian ya. atasnya. Iya, atasnya. Oke. Dan yang Yes. terakhir yang terakhir kukunya. ujung-ujung kukunya. Dok, kalau misalnya cuci tangan cuman gitu-gitu doang, takutnya ada yang nggak kena bagiannya gitu jadi nggak ya. efektif Jadi lagi. harus Iya. semuanya harus Basmi pun. Semuanya nggak bersih. lama kok cuci tangan kayak Iya. gini. Jadi udah gitu bersihnya menyeluruh lagi. Dan memang ada momen-momen juga yang mengharuskan untuk cuci tangan gitu ya. Kayak sebelum dan sesudah makan, mungkin juga sesudah bersin atau batuk, setelah bermain nih biasanya untuk anak-anak setelah keluar rumah gitu, kembali ke rumah sebaiknya cuci tangan gitu, sama sesudah dari toilet. Itu mungkin 5 momen penting yang harus deh banget cuci tangan gitu ya Luar dok biasa. ya. Iya betul harus. Tapi kalau susah banget ingetnya, pastiin aja setiap kita ganti aktivitas kita cuci tangan. Habis main handphone mau makan cuci tangan. Habis pergi keluar kamar main di lantai sama anak, mau ngapain, mau baca buku cuci tangan, Cuci tangan. gitu. Jadi setiap pergantian aktivitas kita bisa cuci tangan. Nah itu pesan dari dokter Mesti ya Mams. Ih seru banget deh ngobrolnya. Luar biasa. Jadi gak kerasa. Mungkin ada yang mau disampaikan nih sebelum kita menutup episode kali ini. Dokter Mesti ada harapan untuk Mams di luar sana tentang tumbuh kembang anak? Iya, jadi yang paling penting adalah pertama mamsnya harus bahagia dulu, Iya. dilengkapi dengan dukungan dari suaminya, keluarganya, teman-temannya. Kemudian baru kita bisa fokus untuk memastikan perkembangan anak kita sesuai usianya. Karena tadi 80% otak itu di 2 tahun pertama. Stimulasi sebenarnya banyak yang simple. Aibun bisa hanya dari tummy time, mengajak ngobrol, memeluk, atau Aibun bisa lihat di buku KIA atau aplikasi tentang anak apa aja sih stimulasi hariannya. Nah kalau Aibun mendeteksi ada gangguan atau Mams lihat ada yang nggak sesuai nih, langsung ke dokter anak, jangan ditunda-tunda lagi supaya bisa diterapi lebih cepat, maka hasilnya akan jauh lebih optimal. Karena tadi ya dari kita ngobrol kan kadang nanti juga bisa. Iya. Tapi sebenarnya bukan masalah nanti bisa atau enggak. Kalau dideteksi lebih awal, kita berikan stimulasi atau terapinya lebih awal, maka hasilnya akan lebih optimal dibandingkan nunggu-nunggu. Betul sekali, itu terjadi sama saya. Iya benar, anak saya juga ada delay perkembangan. Akhirnya distimulasi sedini mungkin, akhirnya dia lumayan bisa catch up lebih biasa, baik. Mama Gina. Terima kasih. Jadi gitu Iya, kalau penting banget. Mams Mbak Mira nih mungkin ada pesan untuk Mams di luar sana, apalagi mungkin kalau memiliki anak istimewa juga seperti Aurora. Sama seperti dokter Mesti bilang, kalau ibunya harus bahagia ya, nggak ibunya bapaknya juga. Iya. Gitu. Jadi perkembangan anak selalu dipantau. Kita punya red flag sendiri ya dok ya. Kira-kira anak segini udah bisa apa, itu jangan sampai lengah, karena parenting kita sama zaman dulu tuh berbeda sekali. Kita harus terus belajar, banyak update di Instagramnya dokter Mesti, banyak banget nih cara-cara kita untuk tumbuh kembang anak, gizinya, paling penting juga nutrisi ya gitu. Jadi terus jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan.
karena jangan sampai ganggu tumbuh kembangnya ditambah dengan penyakit-penyakit lain, nanti malah jadi double pusingnya ibunya gitu. Oke, pokoknya semuanya dipantau ya gitu, supaya bisa mewujudkan keluarga siaga Lifebuoy bersama kita kuat dan wujudkan keluarga Indonesia sehat. Terima kasih Dokter Mesti, terima kasih Mams Namira, luar biasa ngobrol-ngobrolnya. Nah, jadi buat Mams juga terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast Keluarga Siaga Lifebuoy. Mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan inspirasi baru seputar obrolan kita pada kesempatan kali ini tentang tumbuh kembang anak. Dan nanti kalau misalnya Mams masih punya pertanyaan seputar kesehatan anak ataupun keluarga, bisa langsung konsultasi gratis ke dokter ya kan, dengan cara beli Lifebuoy seperti ini, kemasan pouch begini yang ada tulisannya gratis konsultasi dokter Halodoc, pakai kodenya Lifebuoy Halodoc. Di bagian belakang ada cara-caranya, nanti Mams bisa lihat, bisa dapat konsultasi gratis langsung sama dokternya. Plus Mams juga bisa dapat hadiah loh, dapat produk gratisnya Lifebuoy selama 1 tahun. Ih, mau banget gak sih? Caranya Mams tinggal subscribe YouTube channelnya Lifebuoy Ina. Abis itu like dan komen di kolom komentarnya, boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan. Nanti kalau Mams yang beruntung bisa mendapatkan hadiah produk Lifebuoy selama 1 tahun. Oke, baik kalau begitu saya Nikta Gina pamit, sampai ketemu lagi di episode podcast Keluarga Siaga Lifebuoy berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.